Dan kemudian Mbak Mona ini pusing banget teman-teman, utang udah di mana-mana gitu ya. Akhirnya Mbak Mona memutuskan untuk, yaudah deh aku mau baca salat munjiat 2000 kali, satu kali duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, judulnya Jangan Pernah Lelah Ada Nikmati Setiap Sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box. Nanti teman-teman bisa beli ke admin ataupun beli ke Shopee. Nah, kebetulan di admin atau di Shopee aku kan lagi kosong nih, lagi habis, lagi dicetak ulang yang ke-7, dan insya Allah akan ready sekitar tanggal 15 Januari. Dan kalau teman-teman mau ikutan PO, ada free tasbih digital dari aku. Jadi langsung aja klik link di deskripsi box ya. Nah teman-teman, kali ini aku akan cerita tentang kisahnya Mbak Mona. Mbak Mona ini tinggalnya di Jogja, di Kalimantan Barat, tapi Mbak Mona ini kuliahnya di Jogja. Nah, Mbak Mona ini teman-teman adalah seorang anak, bisa dibilang anak broken home ya. Karena orang tuanya ini berpisah, ayah dan ibunya berpisah. Ibunya sudah menikah lagi, kalau ayahnya aku nggak tahu nih sudah menikah lagi atau belum ya, karena aku nggak sempat tanya ke Mbak Mona. Jadi Mbak Mona ini sempat mondok nih teman-teman. Beliau ini mondok ketika tahun 2013 dan udah mengenal salawat juga, sempat juga kenal salawat dari pondok, kenal salawat. Kemudian kenal juga sama Ustadz Yusuf Mansur, juga kenal salawat gitu, belajar dari Ustadz Yusuf Mansur, dari ceramah-ceramah beliau. Dan Mbak Mona ini juga pernah ikut ngedawamin salawat 4444, dan Masya Allah, satu persatu apa aja yang dipengenin sama Mbak Mona tuh terwujud teman-teman. Tapi sayang ya, namanya juga anak muda ya, banyak khilafnya ya kan. Akhirnya Mbak Mona ini lupa lagi sama salawat, gak istiqomah. Udah mulai sering main, jadi lupa nih sama istiqomah. Akhirnya mulailah masalah-masalah bermunculan. Makin ada masalah ini, ada masalah itu, sama kayak kita ya. Kita juga sering gitu ya, udah ditolongin sama Allah, udah dikasih banyak keajaiban, tiba-tiba kita lupa lagi. Akhirnya kita dapat banyak masalah lagi. Nah kemudian ketika banyak masalah dan lain-lain, Mbak Mona akhirnya mulai tahajud, mulai benerin ibadahnya. Salat duha tuh udah jadi kewajiban sih sebenarnya bagi Mbak Mona. Mbak Mona ini punya adik juga nih teman-teman. Adiknya itu seorang pramugari ya. Jadi kurang lebih adiknya juga bisa membantu keuangannya Mbak Mona ataupun orang tuanya. Biasanya yang nge-backup biayanya Mbak Mona ini ibu dan mama sambungnya. Kalau ayah kandungnya sendiri katanya pelit nih teman-teman, pelit banget dimintainnya. Bahkan ayah kandungnya tuh kayak kurang suka sama Mbak Mona, nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau Mbak Mona yang nelfon, males aja bawaan yang ngangkat. Tapi kalau yang ngangkat itu yang nelfon itu adanya Mbak Mona, seneng banget. Nggak tahu deh kenapa, pokoknya seperti itu bapaknya Mbak Mona. Nah si Mbak Mona ini pernah punya masalah yang berat banget ya. Pada saat wisuda ya 2021 sampai 2022 tuh punya masalah berat. Dan waktu itu lagi Covid teman-teman. Pas mau wisudaan gitu ya, temen-temennya pada lulus, pada ujian, pada wisudaan, sementara Mbak Mona nih nggak lulus teman-teman. Sedih banget kan, padahal Mbak Mona yang ngajakin teman-temannya, yang nyemangatin teman-temannya, yang nyari mentor, yang ngajak buat belajar bareng, malah Mbak Monanya yang nggak lulus. Sedih banget pada saat itu. Udah banyak utangnya, udah ngambil cicilan utang kemana-mana. Dan ada masalah lagi nih, masalahnya banyak. Aku sebutin dulu masalah-masalahnya ya. Sama kayak teman-teman nih yang lagi pada punya masalah, barangkali sama kayak aku nih gitu kan. Nah kemudian si Mbak Mona juga selain banyak cicilan utang, Mbak Mona tuh nunggak bayar kosan selama 10 bulan. Jadi selama Covid Mbak Mona nih gak sanggup gitu buat bayar. Sementara Mbak Mona ngerasa gue ini anak yang paling gede,
kayaknya nggak enak banget kalau ngerepotin orang tua terus gitu kan. Sementara adiknya sendiri udah kerja, udah jadi pramugari. Nggak mau ngerepotin deh gitu. Mbak Mona mikirnya gitu, nggak mau ngerepotin orang tua. Jadi Mbak Mona udah nggak mau lagi tuh dibantu untuk biaya bayar kosan dan lain-lain. Mau sendiri gitu, nggak mau ngerepotin orang tua gitu kan. Tapi tetap berusaha minta ke ayahnya, walaupun ayahnya tuh benar-benar kayak males banget gitu sama Mbak Mona. Nah, kemudian Mbak Mona ini mulai dawamin lagi salawat kan teman-teman, udah mulai pusing banget, banyak tagihan sana sini, bahkan nagihnya tuh ke rumah. Terus yang dari bank aja tuh nagih, biasanya cuma lewat telepon, ini nagih ke rumah. Dan kemudian Mbak Mona ini pusing banget teman-teman, utang udah di mana-mana gitu ya. Akhirnya Mbak Mona memutuskan untuk, yaudah deh aku mau baca salawat munjiat 2000 kali satu kali duduk. Bayangin, satu kali duduk 2000 kali. 100 munjiat aja udah berat. Ini Mbak Mona baca 2000 kali sambil nangis-nangis, udah nggak tahu mesti gimana lagi, minta tolong sama Allah. Karena ketika ibunya tahu kalau Mbak Mona punya hutang, banyak masalah, ibunya marah teman-teman. Udah bapaknya kayak begitu gitu ya, pelit dan lain-lain, ibunya marah gara-gara Mbak Mona punya utang, niat pengen ngeringanin beban orang tua malah jadi beban orang tua kan gitu dalam pikirannya Mbak Mona saat itu. Akhirnya cuma bisa nangis saja. Tiba-tiba setelah udah baca salawat 2000 kali sekali duduk, kok bisa ya sekali duduk? Bisa. Kita kalau lagi udah kepepet tuh bisa teman-teman ya, udah kepepet tuh tahu-tahu jadi bisa aja baca 2000 munjiat Mbak Mona. Akhirnya utangnya dibayarin sama adiknya Mbak Mona yang pramugari, Masya Allah. Dan tiba-tiba ibunya juga hatinya jadi luluh, jadi nggak marah lagi, jadi baik lagi. Dan Masya Allahnya lagi teman-teman, bapaknya itu juga jadi baik. Tiba-tiba bapaknya nelpon, Mbak Mona nyoba nelpon, biasanya diblokir teleponnya Mbak Mona, ini nggak diblokir, bapaknya malah telepon balik, ayahnya telepon balik, dan Mbak Mona nangis-nangis ngadu gitu ya segala macam dan lain-lain. Akhirnya ayahnya luluh, ayahnya ngasih uang transfer ke Mbak Mona 600.000 rupiah dan berjanji akan kirim lagi buat bayar ini bayar itu dan lain-lain. Tapi Mbak Mona nggak mau terlalu berharap, nggak mau berharap kepada manusia meskipun itu orang tua sendiri. Pokoknya mau ngandelin Allah aja, mau sholawat terus karena udah terbukti the power of sholawat yang membuat Mbak Mona jadi selesai masalahnya, jadi lepas bebannya satu-satu tuh. Masya Allah. Nah, ada satu cerita lagi dari Mbak Mona teman-teman. Jadi Mbak Mona ini pernah ada panggilan interview, ada panggilan kerja gitu kan ya. Nah, Mbak Mona ini udah ngelamar, terus keterima ada panggilan, ngajak temennya, yuk ikut yuk, langsung aja interview deh gitu. Tahu-tahu pas ngajak temennya yang keterima, Mbak Mona nggak keterima teman-teman. Sedih dong pasti ya kan, kok bisa gini sih? Aku yang dipanggil, aku ajak temen dengan niat baik supaya dia dapat kerjaan, kenapa aku yang nggak diterima, dia yang diterima? Wow, udah tuh nangis sesunggukan sampai akhirnya Mbak Mona ini lama-lama mengerti, bisa menerima keadaan. Gak lama kemudian itu udah Mbak Mona udah mulai salawatan ya. Akhirnya Mbak Mona dipanggil lagi sama perusahaan itu, dan disitulah Mbak Mona baru bisa mengerti kenapa kemarin ditolak, yang diterima malah temennya. Ternyata status temennya itu magang, sementara Mbak Mona statusnya karyawan tetap. Tuh, kita jadi ambil pelajaran lagi dari kisahnya Mbak Mona ini. Kadang kita suka ngedumel, kita suka marah, kenapa ya Allah, kok kayaknya engkau gak adil banget, kok aku gak dikasih sih, kayak Mbak Mona, kasusnya Mbak Mona, kok aku gak dapat kerja, kan aku yang dipanggil, kenapa dia yang diterima, kenapa ya Allah gitu kan ya. Padahal Allah lebih tahu nanti, sabar, sekarang yang lagi dibutuhin statusnya magang. Aku pengen kamu jadi karyawan tetap yang jauh lebih baik lagi. Sabar dulu. Tuh. Makanya teman-teman, ketika teman-teman udah berusaha keras, udah capek-capek baca sholawatan, tahu-tahu belum ada hasil, bahkan mungkin hasilnya berbanding terbalik dengan harapannya teman-teman, sabar. Allah punya rencana lain yang jauh lebih baik. Kita ini nggak bisa ngelihatnya teman-teman ya. Tapi kalau kita rajin bersolawat, kita bisa melihat segala sesuatu pakai kacamata iman. Kacamata iman itu ketika kita melihat sesuatu yang nggak mengenakan dalam hidup kita, ada sesuatu di depan kita nih nggak ngenakin, ngecewain. Tapi kalau kita pakai kacamata iman, kita nggak kecewa. Oh gitu, oh mungkin nanti akan ada sesuatu nih. Sama seperti waktu aku ketipu ya, uang aku kehilangan 300.000, aku cuman sedih, wajar ya, kita manusia, kita punya rasa sedih, wajar. Kita punya rasa kecewa, wajar, tapi kita
marah, nggak berlarut-larut gitu. Jadi kayak kita udah sedih, kita hibur diri kita sendiri, kita hibur lagi diri kita. Oh iya, pada saat itu aku bilang, oh iya mungkin ada sesuatu nih, mungkin setelah ini ada hadiah nih, dan bener kan ada hadiahnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian sekarang lagi kecewa, udah nyoba sholawatan masih belum ada hasil, udah jatuh tempo, udah seminggu 2 minggu sholawat, udah sebulan 2 bulan belum ada hasil, sementara udah jatuh tempo, sabar, sebentar lagi. Kapan? Ketika kita sudah berdamai dengan keadaan. Ketika kita sudah berdamai dengan keadaan, ketika kita sudah bisa menerima apa yang sudah menjadi takdirnya kita, insya Allah itu udah bentar lagi. Itu ciri-cirinya teman-teman. Ketika teman-teman sudah muncul dalam diri teman-teman tuh rasa pasrah, menerima, oh iya mungkin begini, udah nerima. Itu ciri-ciri doa kalian sebentar lagi akan sampai. Ciri-ciri doa kalian bentar lagi akan qabul. Coba teman-teman buktikan. Udah pada ngerasa pasrah belum nih? Kalau udah bentar lagi. Kalau belum masih jauh. Ya, pasrah dulu. Gimana caranya biar pasrah? Perbanyak sholawat. Nanti kepasrahan itu akan hadir. Makanya aku selalu bilang sholawatnya pakai hati. Sholawatnya tuh benar-benar shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, atau baca di dalam hati. Kalau mau bisa pakai hati tapi susah pikiran kemana-mana, coba kalian baca sholawatnya di dalam hati. Nanti kalian akan mengerti dan akan bisa. Sholawat pakai hati, cobain ya. Dan ini aku juga pernah loh teman-teman ngalamin sendiri ya, waktu tahun 2000 berapa dulu ya, lulus 2005 SMA, lulus SMA. Kelihatan banget ya tuanya ya, itu 2005 tuh kalian umur berapa gitu ya. Jadi di tahun 2005 aku lulus SMA, waktu itu belum nerima ijazah sih, masih kelas meeting udah selesai ujian. Kita sama-sama ngelamar di PRJ teman-teman, ngelamar di PRJ bareng-bareng gitu kan ya, cari-cari di koran. Zaman dulu seru tuh nyari lowongan di koran ya, nyari-nyari lowongan di koran, ada lowongan di PRJ. Jadi ya berarti kalau di PRJ jadi SPG ya teman-teman ya. Aku datang lah sama teman-teman aku, kita berempat, kita bersahabat tuh berempat. Yang bikin sedih nih mirip banget sama kisahnya Mbak Mona ya. Kita sama-sama datang, kita sama-sama kesana gitu ya, jalan bareng. 3 temen aku keterima, aku doang yang gak keterima teman-teman. Coba betapa sedihnya. Pahit banget, miris banget saat itu. Ya Allah, kok aku gak diterima? Kok teman-teman aku diterima, kok aku enggak? Ternyata ada sesuatu di balik itu. Teman aku akhirnya ikut interview kedua, kan sampai ketiga kali ya, interview pertama, kedua, ketiga gitu kan. Yang ketiga keterima aku lupa. Ternyata di interview kedua teman aku jalan bertiga, aku nggak ikut dong karena aku udah nggak lolos di interview pertama. Di interview yang kedua teman-teman aku datang, mereka tuh pada heboh, beli sepatu baru, beli baju baru, pokoknya hebring gitu ya buat datang ke interview itu. Dan ternyata di interview kedua mereka ditolak. Nah di situ kan bisa ambil hikmahnya. Oh Allah tahu nih, udah lo nggak usah ikutan. Nah di situ bisa kita ambil hikmah. Dari situ aku bisa ngambil hikmah. Oh iya, Allah tuh sayang banget sama aku. Aku nggak dilolosin interview pertama bukan karena Allah nggak sayang, bukan karena Allah nggak adil. Allah tahu udah buat apa. Sayang nanti kamu beli baju, beli sepatu, buang-buang duit, belum tentu uangnya ada gitu loh. Mendingan udah sekalian aja nggak usah, karena nggak lulus juga. Aku nggak ridho juga kamu kerja di situ misalnya gitu. Karena mungkin kalau kerja di situ nanti pulangnya malam, bahaya gitu kan. Karena kan PRJ pulang malam kan ya. Atau nanti di sana kendaraannya bingung segala macam tuh. Teman-teman, the power tuh teman-teman. Jadi Allah tuh baik banget. Kalau dibilang the power of salawat mungkin ya, pada saat itu aku udah salawatan. Di umur aku 16 tahun aku udah salawatan, cuma memang aku salawatnya nggak banyak. Nggak banyak, 1000 juga nggak nyampe teman-teman, paling 300 atau 100. Tapi aku rasa cuman karena itulah pertolongan Allah. Cuma karena aku pada saat itu nggak tahu manfaat salawat, fadilah salawat, jadi aku menganggap ya biasa aja gitu teman-teman. Ya jadi udah semuanya pada salawatan aja. Nanti Allah bakal nunjukin jalan-jalan terbaik buat kita. Jangan patah semangat, jangan sedih, jangan galau, jangan merasa Allah itu nggak adil. Allah itu adil banget. Cuma kitanya aja nih yang nggak sabar.
ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Mona, Allah ijabah doa-doanya. Mbak Mona katanya kepengen jadi pramugari seperti adanya. Kita doakan, kita aminkan ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga rezeki kalian barokah, utang-utang kalian lunas, doa-doa kalian segera diijabah dan kita semua istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.